Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bakal bahas apa sih itu bahasa pemrograman C++. Sebenarnya masih ada lagi bahasa pemrograman ya, seperti ada Python, Java, JavaScript, C, HTML, SQL, itu semua bahasa pemrograman. Tapi kita bakal bahas yang ini dulu yaitu C++. C++ adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan serbaguna yang dikembangkan oleh Bjarne Stroustrup sebagai pengembangan dari bahasa C yang menambahkan fitur berorientasi objek atau OOP. C++ digunakan untuk pengembangan sistem operasi seperti Windows atau Linux, game engine atau Unreal Engine, aplikasi desktop dengan tertinggi seperti Adobe Photoshop, sistem embedded atau IoT, serta perangkat lunak database dan simulasi ilmiah. Kenapa C++ penting sih di elektronika? Bahasa pemrograman ini paling krusial di bidang elektronika dan teknik elektro karena kemungkinan menyebabkan. Kenapa penting? Kenapa penting? Karena rata-rata anak elektronika atau IT itu menggunakan bahasa pemrograman. Nah, khususnya untuk C++ ini digunakan dalam pemrogramannya. Dan juga untuk pengembangan robot juga menggunakan bahasa pemrograman supaya berfungsi untuk menggerakkan si robot tadi atau si otaknya lah. Nah, dalam bahasa pemrograman C++ itu digunakan dua software ya, digunakan beberapa software ya. Jadi kita bahas dulu yang dua ini. Ada Visual Studio Code sama Dev C++. Apa sih bedanya di kedua software ini? Untuk Visual Studio Code itu perlu install aplikasi ya, lalu pasang extension C++ dan install compiler secara manual di laptop. Jadi bisa disimpulkan ya, si Visual Studio Code ini tidak ada compiler bawaannya. Jadi dia harus menginstal compiler secara terpisah. Terusnya multifungsi bisa bikin web, aplikasi mobile, Python hingga database. Ini untuk pembuatan web ya sangat disarankan menggunakan Visual Studio Code karena dia yang menggunakan bahasa Python. Kelebihannya fiturnya sangat tinggi, tapi tingkat penelitian kekurangannya sedikit lebih berat dibanding Dev C++ dan cukup membuat proses setup awal bagi pemula. Untuk yang Dev C++, status langsung pakai all-in-one, begitu menginstal langsung sudah dapat compiler atau min.gw di dalamnya. Fokus hanya untuk bahasa C dan C++. Kelebihan sangat ringan dan tidak perlu cocok bagi pembuat mahasiswa mulai baru belajar berbagai. Dan ini kekurangannya. Jadi bisa disimpulkan kekurangan di antara kedua software ini sangat jauh berbeda ya. Untuk Visual Studio Code ini tidak ada compiler bawaannya, jadi kita harus install compiler secara terpisah. Dan dari segi penggunaan RAM itu terlihat sangat cukup tinggi ya. Jadi membutuhkan PC atau laptop yang menggunakan RAM tinggi. Sedangkan untuk Dev C++ ini dia sudah all-in-one atau sudah menggunakan compiler bawaannya. Tapi di segi kelebihannya itu ada kekurangan, yaitu dia hanya dapat menggunakan bahasa pemrograman C dan C++ doang. Dan juga tampilannya sedikit jadul dan fiturnya juga terbatas. Nah, di sini kita bakal tutorial ya buat teman-teman menginstal kedua software ini. Untuk penginstalannya sendiri kita bisa buka browser, teman-teman bisa buka browser. Teman-teman bisa ketik website force. Nah, ini ya websitenya. Jika ingin mendownload software website ya, kalian klik saja. Sini ada tulisan download, tinggal klik saja. Teman-teman tinggal tunggu aja waktunya ini sampai ini. File akan turun secara otomatis ya. Sini.
Untuk yang Visual Code-nya, Visual Studio Code bisa melalui website ini. Tinggal kalian klik, tunggu. Ini ya, download for Windows. Tunggu. Nah, dia akan download secara otomatis ya. Nah, untuk Visual Studio Code ini kita menggunakan compiler. Untuk mendownload compiler itu kita tulis saja compiler WinDW. Kita menggunakan compiler WinDW ya. Sini. Kalian klik saja ini download. Kemudian tinggal tunggu. Otomatis file downloadannya akan terdownload ya di sini. Ini karena ini cukup lama, di sini saya sudah mendownload filenya. Teman-teman nanti tinggal download aja di website. Ntar saya bakal kasih link di deskripsi kalau teman-teman bingung. Ini kita bakal tutorial secara menginstal ya. Pertama kita bakal install yang dev dulu. Install yes. Tunggu. Ini untuk bahasanya kita oke aja. Ini agree. Di sini langsung biarkan default saja ya teman-teman, langsung ke next. Nah, di sini untuk instansi foldernya kita buat default. Jika teman-teman mau buat secara di disk yang eksternal juga boleh, atau hard disk expansion itu boleh. Kita tinggal tunggu proses selesai. Nah, saya dari install yes saja teman-teman. Nah, di sini instalasi sukses ya, tinggal finish. Nah, untuk yang Visual Code ini kalian yang set the agreement yang ini yang atas ya, tinggal next. Ini kita buat saya default next ini terserah teman-teman, next install. Tinggal kita tunggu proses instalasinya hingga selesai. Cukup mudah ya dalam penginstalan ini, tidak terlalu susah. Kita tunggu sampai selesai ya. Nah, ini sudah selesai nih, udah finish. Tinggal kita memasang compilernya untuk si Visual Studio Code ini. Tinggal install. Ini biarkan secara default ya. Di proses penginstalannya. Tinggal teman-teman tunggu saja ini instalan compilernya. Ini sangat penting teman-teman bagi software pemrograman itu yang tidak mempunyai C++ atau C, dia harus memakai compiler ini. Seperti si Visual Studio Code ini kan dia tidak mempunyai compiler bawaan kan, jadi kita harus menginstal secara terpisah seperti ini. Jika tidak diinstal ya dia tidak bisa menggunakan bahasa pemrograman C++. teman-teman.
Nah, ini sudah selesai ya. Ini kita continue, dia akan ternyata seperti ini. Sudah ya teman-teman, kita close saja. Oke, coba kita cek lagi. Visual code-nya apakah bisa? Ini bisa ya teman-teman, lancar ya untuk yang Visual Studio nya. Coba yang next ini saja, ini aja next saja teman-teman. Yang ini. Oke. Nah, ini kita close aja. Oke, bisa ya teman-teman ini. Nah, ini bisa ini teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya dalam penginstalan software dan kejelasan C++ tadi ya, untuk pemrogramannya. Mungkin sini saja videonya. Semoga video tersebut membantu teman-teman dalam pembelajaran dan mencari tutorial instalan software ya.